belajar dengan anak SMA negeri sesama negerinya. Tapi kalau anak belajar dengan anak SMK itu jelas nggak bisa, jauh beda pelajarannya juga. Kemudian secara spiritual kalian harus selalu mempersiapkan diri untuk apa? Untuk bertegang, berpendirian yang kuat. Saya karena punya iman, bertakwa, berakhlak, itu aja nak. Karena apa? Secara inteligensi, spiritual quotient itu ada. Apa tujuannya? Ya melakukan, menjalankan kewajiban 5 waktu. Kalian diharapkan di sini ini ada belajar sukses, lulusan yang kompetensi, pribadi beriman, bertakwa, berakhlak. Kalau itu nggak kalian pakai mulai sekarang, nggak mulai belajar mulai sekarang, kalian nanti akan kaku. Temannya pada sholat di masjid, anak seliweran, sing cewek, apa gak salah, sik wayahe lagi datang, sing lanang, apa gak sholat, ini rusuh, bajuku rusuh, nggak ada alasan kotor bajunya, hatinya aja yang rusuh. Jadi persiapkan itu, kalau enggak bawa sarung. Yang cewek dibiasakan bawa mukena, ya. Karena apa? Anak melatih diri mulai sekarang. Saya sekarang tuh udah 50 itu nak ya. Berarti usia saya kalau dikasih bonus kan masih 13 tahun. Itu berapa puluh tahun yang lalu masalah yang saya lakukan belum saya tebus untuk saya bisa menjadi orang yang beriman atau menjadi orang yang baik. Belum, mumpung sampai masih remaja, iman kalau nggak harus ke sana. Kenapa? Kalian ini calon-calon bangsa, orang-orang yang bisa memimpin negeri menjadi negeri yang baik. Nggak seperti ini dengar yang terkait korupsi aja kok ya daging sapi, korupsi gayus, wis di sekolah nonton setan, jukui duit pajak. Ya Allah, kaya opo Indonesia. Nah kalian nanti yang nyaur utang, berapa pajak yang harus kalian bayarkan nanti. Nah itu harus dipikirkan. Jadi berusaha untuk menjadi orang-orang pilihan. Semangat kah? Sopan santun, ini nggak pernah habis-habisnya. Di situ ada tata krama, itu kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan. Anak, saya minta tolong ya, kalau ini sudah kalian baca, saya hanya menyampaikan. Kalian diajar Bapak Ibu guru sebanyak 14 guru. Tapi Bapak Ibu guru yang nggak mengajar, kalian pasti cuekin, nggak kenal, nggak ngajar kok. Ya wis, melaku serupul, lewat itu ndak ada kesan, cukup senyum aja. Bisa kan? Bisa ya, bukan gila kok. Kalau bisa syukur-syukur, senyum, sapa, salam. Nggak bisa salam soalnya angel ngomong, berarti pakai senyum. Ya itu karena apa? Bapak Ibu kita di sini nih, mohon maaf ya, nggak ono sing iso disir soalnya apa wis senior ya kan. Ada kalau cewek itu biasanya itu film apa yang semalam yang sore sing celenge semprol semprol Pak ini makannya nih saya tadi bikin sendiri padahal toko pacare. Iya, tapi di sini nggak ada
sehingga kalian jangan kaget nanti, wah bapak ibunya kok sudah STW ya, soalnya sudah di usia 30, ada baru 27, itu hanya 2 orang ya, nanti pasti kalian tahu sendiri ya, cukup senyum. Terus kalau ketemu bapak ibu guru 3 orang, jangan dipanggil salah satu namanya, itu pun menjadikan kesan gak baik, tersinggung. Bukas saja yang dipanggil, sing ngajar itu Bukas kan. Saya bertiga jalan, anak-anak bilang Bukas, gurunya mek Bukas tok, aku lagi gurune. Nah ini jangan dibiasakan seperti itu, tapi cukup dengan Bu, mari, Assalamualaikum. Oh, pose salah, kan tidak ada yang salah. Ya kan, lebih cenderung untuk enak, luasnya aja. Terus tolong dalam hal di kelas, benar Bapak Ibu guru belum masuk, tapi kalian upayakan sekalipun kalian rame, begitu rame Bapak Ibu guru masuk, anak ya harus menghormati, menghargai. Langsung diam, kelakep ya, kan biasanya ada yang komen terus masih memang disediakan alat IT yang ada di kelas, tapi kalian menggunakan itu yang enggak terlalu berlebihan, nyetel musik terus agak kedengarannya sangat mengganggu teman di kelas sebelah, jangan. Tapi anak harus bisa mewaspadai ya, saling menghargai itulah. Next one. Nah, secara pengaruh sosial di masyarakat, kalian memiliki kemampuan kan, kalau namanya anak sudah remaja, sudah dewasa kan, yang jelas sudah nggak akan dipantau lagi sama orang tua. Secara bercakap-cakap kalian sudah bisa untuk memberikan kesan kemantapan kepada seseorang ya, dalam bertingkah laku, berhubungan sosial, kemudian baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat luas, dengan menjunjung tinggi tata krama, etika, sopan santun. Kalian kalau nggak bisa basa Jawa, ya pakailah bahasa Indonesia yang baik. Mamamu kemana? Mama lagi kora-kora bu. Papamu lagi brojol. Enggak gitu, guyon. Nah, serta menilai agama, adat istiadat, hukum, ilmu serta kebiasaan yang berlaku. Yang suka epian, tolong yang suka epi Facebookan, hati-hati ya. Kenal dengan seseorang itu karena kalian masih SMA, cita-citanya itu masih tinggi sekali. Aku kok bisanya cuma kalau kenalan dengan Facebook aja. Jangan, tapi berpikirlah untuk ke depan, iseng aja, guyonan, tapi nggak menjadikan satu keseriusan. Karena apa? Nanti kalau terlibat kebangetan, kalau sudah temuan, iya kalau temuan itu dilanjut dan seterusnya. Kalau enggak, itu sangat membahayakan bagi diri kalian, utamanya cewek ya. Cewek itu nggak bisa tahan diri, imane nggak kuat, amine kudu ketemu. Next mas. Potensi sosial manusia ketika manusia berkelompok dan bermasyarakat, berarti berkumpul pula banyak potensi kemanusiaan secara terpadu. Ini adalah kekuatan besar, banyak perkara yang sulit diselesaikan secara individual. Individual itu pribadi anak. Kalau misalkan sudah remaja seperti ini ya, punya masalah, kalian kan punya teman dekat. Kalau teman dekat nggak bisa, utamakan
orang tua aja dulu di rumah. Ada apa-apa itu pasti bapak, ibu kita atau keluarga yang harus menyelesaikan masalah itu. Nggak terlepas dari masalah, sekalipun itu sangat kecil sekali masalahnya. Ya, pernah punya masalah? Oh enggak bu, saya bebas, nggak pernah ada terjadi apa-apa. Belum. Nanti kalau sudah kelas 11 lagi jatuh bukan jatuh ke tangan, jatuh cinta. Jatuh cinta berjuta indahnya, dipandang dibelai amboi rasanya. Ya, manusia akan bahagia dan bermakna hidupnya manakala berinteraksi di tengah masyarakat. Jadi individu, anak itu jangan seorang, jangan diam sendirian aja, nggak boleh. Upayakan hanya satu aja teman, itu jadikan teman sahabat saya untuk berkomunikasi. Jangan sama sekali nggak punya ya, bahaya. Terus ibu sampaikan, ada kalanya belajar. Ini nanti kalian banyak kegiatan. Catatan, saya pasti paling dengar itu nggak seneng. Jangan memanfaatkan uang sekolah. Uang sekolah itu SPP yang harus dibayarkan, yang harus dikelola untuk sekolah, untuk peralatan kalian, untuk bayar cleaning service. Kenapa harus kalian pakai? Memang sebulan nggak terasa. Kalau jendolnya 4 bulan, jadi berapa ratus? Ini kejadian. Ya memang nggak harus semuanya, tapi tolonglah berikan satu kepercayaan dalam diri kalian. Apa ya? Amanat dari orang tua. Ini bayarkan nak untuk uang SPP. Kalau kalian minta pulsa, toh nanti juga akan dikasih sama yang bapak ibu. Yang penting kalian itu manut, bukan berontak. Uang saku kurang 5.000 aja marah. Nggak ya itu kurang-kurangi. Ini lagi sekolah kak semangat. Masa karena uang SPP aja, ya? Nah, kemudian apa yang terjadi di dalam satu tema MOS itu kasih, sayang, dan persahabatan. Jadi kalau dibilang kasih sayang, persahabatan itu jangan hanya seorang toh. Jeruk makan jeruk jangan. Ya harusnya kasih sayang itu semuanya, bukan hanya pribadi seorang, aku dan dirimu aja, jangan. Itu nggak bagus. Jadi apa yang terjadi dalam suatu sosialisasi dalam masa-masa SMA kita yang penuh cerita, kerasani gurune, kerasani pacare, kerasani koncoe, ya kan mengesankan sekali. Sehingga apa? Kalian itu terkenang masa kalian kalau sudah di SMA. Tapi kalau sudah kuliah, kok 24 jam, tidur hanya setengah jam, 1 jam, itu bisa terjadi. Saiki ngorok 7 jam nggak masalah, SMA sih. Tapi kalau sudah kuliah, tidur itu hanya satu jam. Karena apa? Bikin tugas, apalagi kalau sudah di teknik elektro, teknik sipil, kedokteran leren kopi, semaput gue pasiennya. Loh, kok wis pucat? Oh gak apa-apa sih urip kok. Next. Nah ini yang terakhir ini. Saya mencuplik lewat pepatah yang harus bisa diresapi.
untuk anak-anak sekalian. Toh nanti sampai dewasa itu akan terngiang-ngiang kata-kata ini. Bola persahabatan, bola kebencian. Gaya hidup seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri. Loh, jangan aku modelku ngene yo ngene iki aku. Gaya hidup. Apa itu lo ngomong nggak ada reaksi untuk kreatif apa? Loh, pancen iso ngene ate lapo? Gaya hidup. Dan kalau kamu diterima di situ, insya Allah kan bisa langsung kerja, langsung ikatan dinas, ditempatkan di seluruh Indonesia, kan gitu ya. Tadi Ibu sudah nyebutkan, kamu sambil browsing nanti di internet, kedinasan yang ada di Indonesia, sekolah kedinasan yang ada di Indonesia itu apa saja. Nanti kamu tulis di situ. Atau kalau nggak ngisi kedinasan bisa PTN di seluruh Indonesia. Kamu buka internet. Ada Universitas Brawijaya kalau di Malang, yang negeri ya, jangan cita-cita ke swasta loh ya. Ada Universitas Negeri Malang, terus ada Setikes itu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang negeri ada di Jalan Ijen. Terus kalau di Surabaya ada UNESA, ada UNER, kalau di Jember ada Universitas Negeri Jember dan sebagainya. Ada UGM, ada UI, ada ITB, ada IPB dan sebagainya. Wajib kamu isi. Nomor 1 apa? Kalau nggak lulus nomor 1, nomor 2 apa? Nggak lulus nomor 2, nomor 3 apa? Alasannya apa? Terima kasih ya. Jenis pekerjaan, kamu ingin jadi apa? 1 guru, 2 TNI, 3 dan seterusnya. Ingin jadi apa kamu di situ? Terus alasannya apa? Lanjut Kiki lanjut. Nah, yang I sampai di H tadi ada yang mau ditanyakan enggak? Sudah jelas semuanya? Nah, 20 kurang. Tadi yang macam yang kurang acung 1, 2, 3, 4. Tadi saya hitung cuma tadi saya hitung 12, Ibu sudah fotokopi 20 ya. Ayo acung lagi yang tinggi, setinggi langit. Kurang 4. Ini uangnya. Ayo. Ya enggak apa-apa.
Silakan duduk. Duduk dulu. Saya jelaskan aja biar nggak bertanya. Di situ ada hasil pemeriksaan kesehatan. Untuk IQ nggak usah diisi karena kamu sudah ada di sini. Terus bakat kamu apa? Bakat. Tahu bakat nggak? Bakat di bidang seni, bakat di bidang olahraga, bakat di bidang kerajinan misalnya, bakat di bidang pokoknya di bidang apa? Terus apa? Misalnya menyanyi, melukis, olahraga. Kalau olahraga apa? Olahraga voli, basket ya. Terus minatnya kamu apa? Bakat sama minat itu beda loh ya. Minat kamu kemana nanti misalnya? Saya berminat ingin jadi apa? Saya berminat ke mana? Gitu ya. Saya berminat ingin jadi. Kalau minat itu kecenderungan untuk ke mana? Kalau bakatmu sekarang itu apa? Hah? Oh, yang ini diisi guru BK ya. Terus lanjut. Nah, yang pemeriksaan ini ya, di situ ada tinggi badan yang nomor 5. Tadi ada yang tanya, buta warna iya apa tidak, bertato iya apa tidak, bertindak iya apa tidak, cacat fisik iya apa tidak. Tinggi badan di iya, tapi bukan dicentang, tapi tingginya berapa? 150 cm atau berapa gitu ya. Terus lanjut, perhatian orang tua. Yang J, perhatikan. Yang ngisi J ini orang tua, bukan kamu. Pilihan peminatan, harapan orang tuanya kemana kamu? Ke IPA, IPS atau bahasa? Alasannya apa? Kemudian studi lanjut setelah SMA ke Universitas Brawijaya, misalnya alasannya apa? Ini cuma contoh loh ya, jangan diisi sesuai omongannya ibu loh ya. Pekerjaan yang diinginkan misalnya ingin jadi guru, alasannya apa? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari yang terakhir untuk MOS. Besok dan seterusnya sampai 3 tahun lagi, mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal nanti di tengah perjalanan. Anak-anak akan menyelesaikan pendidikan di SMA 1 akhir dan bisa impian siap-siap untuk memilih keinginan yang akan digapai atau diraih. Anak-anak sekalian, sesungguhnya hidup itu pilihan. Wa man sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Mau beriman kepada yang membuat hidup, berarti kata kunci untuk hidup enak, untuk hidup kaya, untuk hidup teratur, untuk hidup tentram bahagia, tetap kuncinya satu, nggak peduli dari lanang atau wedok, beramal soleh. Saya tadi mendengarkan janji yang sampai mengucapkan, kelima-lima janji itu amal soleh semua. Tidak ada satupun yang. Ini yang harus kalian bedakan. Ada perbedaan mendasar. Ada perbedaan mendasar antara the original of high school students dengan the migrant of high school students. Ya, ada perbedaan mendasar antara orang yang asli sebagai anak SMA dengan orang-orang yang hanya migran ke SMA. Apa bedanya? Anak-anak yang migran ke SMA, dia pakai baju SMA, dia dipanggil kakak oleh anak SMP, tapi karakternya masih ke bawah-bawah anak SMP. Masih pikiran-pikiran masa lalunya terbawa, nostalgia SMP ke bawah, cengengnya ada. Betul? Tapi mereka yang the original high school student, mereka akan mengambil tanggung jawab penuh dan mengatakan ini bukan hanya sekedar seragam, tapi ini adalah identitas dan harga diri saya. Ya, saya apresiasi. Kenapa sekarang kalian masih pakai baju SMP? Nanti kalau sudah benar-benar pindah menjadi anak SMA, jangan mau hanya ganti baju, tapi kalian juga harus ganti karakter dan jati diri kalian. Sepakat? Oleh karena itu adik-adik, kalau kalian mau ikut menggunakan moto saya, sederhana saja. Waktu itu pergeserannya adalah sepersekian detik. Yang paling mudah kita ingat adalah setiap detik, betul ya? Ada seorang ayah, seorang anak nanya kepada bapaknya, ya mungkin nggak kalau kita sepanjang hidup itu menjadi orang yang baik? Bapaknya yang sudah makan asam dan garam terlalu banyak bilang begini, kamu ini lucu nak, nanya apa sih kamu ini? Loh, jawab dong ya, bisa nggak sepanjang hidup kita itu melakukan kebaikan? Kalau menurut ayah sih, bapaknya sudah kebanyakan dosa ya. Dia bilang, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Oh, akhirnya anaknya balik ke dalam kamar dan merenung. Di dalam kamar, dia balik lagi ke bapaknya. Ya, kalau setahun aja kita ajib melakukan kebaikan, mungkin tidak. Kayaknya juga nggak mungkin, kata bapaknya. Orang kalau sudah terlalu banyak melakukan kesalahan dalam hidupnya, pesimisnya tinggi ya. Hati-hati. Kemudian anak ini balik lagi, ditanya, kalau sebulan, tak mungkin, sehari.
Kata bapaknya, kalau kamu berusaha sih mungkin aja, tapi kayaknya berat. Akhirnya anaknya datang lagi nih, kalau 1 jam ya, 1 jam, asalkan kita berusaha maksimal mungkin, maka mungkin bisa saja kita melakukan kebaikan terus menerus. Tapi kok rasanya masih berat, kata sang anak ya. Akhirnya anaknya datang lagi, ya kalau lakukan kebaikan sedetik aja masa nggak mungkin sih? Nah itu baru mungkin. Apa kata sang anak? Kalau gitu ya, ini yang bikin ayahnya tercengang nih. Ayahnya tercengang, terdiam, kemudian mengalami seperti trance, kayak orang dihipnotis gitu ya, mengalami trance sepanjang sisa hari itu. Apa kata sang anak? Ya, kalau begitu, aku berjanji, aku akan melakukan setiap kebaikan itu 1 detik saja. Kemudian akan aku ikuti dengan detik berikutnya, sehingga setiap detik berubah menjadi menit dan menit berubah menjadi jam. Setiap jam berubah menjadi hari, hari menjadi bulan, dan kemudian hidupku aku akan melakukan kebaikan. Itu maksud dari bahwa hidup adalah waktu dan waktu. Bukan saya yang salah dia. Jadi saya cuma pengen bilang bahwa itulah yang dimaksud dengan waktu adalah kehidupan dan hidup itu adalah waktu. Ya. Jadi adik-adik ingat, waktu yang pernah salah kita dan tidak akan pernah kita minta untuk datang kembali, dan manusia terhebat di muka bumi sekalipun tidak punya yang namanya titik waktu. Betul? Tidak memiliki yang namanya eraser of time. Tidak memiliki penghapus waktu. Bisa balik ke masa lalu dihapus. Ya. Kalian tidak hidup di dalam fisik player. Kalian tidak hidup di dalam DVD. Diperbaikin. Enggak, kita hidup dalam dunia nyata yang tidak ada sistem rewind-nya. Bisa dipahami? Pun tidak ada sistem forward-nya. Tidak ada rewind, tidak ada forward. Hidup tidak bisa diulang, juga tidak bisa dipercepat. Kalian harus bersedia untuk mengikuti ritmenya. Kalian harus bersedia untuk berkompromi dengan waktu itu dan menjadikan hidup kalian menjadi luar biasa. Itu yang bisa kalian lakukan. Ya. Dan alhamdulillah hebat pemainnya. Jadi adik-adik agak dikurangin sedikit aja Pak. Tahun 2003 bulan Mei tanggal 30 saya menikahi seorang wanita yang besar di Sengguru. Nah, siapa yang dari Sengguru di sini? Udah tahu goku ini ya? Ini depan rumah. Pinter. Sekarang ya? Mantap. Jadi saya cuma pengen bilang, aduh, bisa-bisa nggak dibayar saya. Tetangga semua, Pak harus dibayar tanggo dewe gitu ya. Adik-adik, 30 Mei 10 tahun yang lalu saya menikahi seorang wanita. Jadi saya 30 Mei kemarin baru ulang tahun pernikahan ke-10 ya. Alhamdulillah, biasanya saya kalau ngisi di tempat lain tepuk tangannya minta. Ternyata anak SMA Negeri Kepanjen orangnya sadar diri semuanya ya. Ini yang saya sebut dengan sadar cinta ya. Love awareness, menyadari tentang keagungan cinta. Terima kasih semuanya. Saya menikahi dia, istri saya namanya Eti Wahyuningsih, alumni angkatan tahun 98 SMA Negeri 1 Kepanjen. Saya nggak sekolah di sini bukan karena saya nggak ingin sekolah di sini, karena memang saya besarnya di Jember ya. Kalau sekolah di sini kok kebangetan gitu ya. Saya besar di Jember, dekat Banyuwangi, ujung timur Pulau Jawa. Pernikahan yang sangat indah, saya mencintai dan menikahi seorang wanita yang luar biasa cantik. Dia sudah saya hamili 6 kali, melahirkan 4 kali, keguguran 1 kali, dan sekarang sedang hamil anak yang ke-6. Doakan yang terakhir ini anak perempuan, karena anak saya semuanya laki-laki ya. Perempuan sorry ya, bukan ini istri saya.
Istri saya yang di sebelahnya. Saya tahu isi hati kalian, cari ini cinta gitu kan. Tibanya, oh enggak, saya tidak akan pernah mendua dengan perempuan ini. Karena perempuan ini tidak pernah saya kenal, nggak tahu namanya juga nggak tahu rumahnya. Saya tanya namanya siapa, orang langsung jawab. Kenapa? Karena ini adalah orang Hangzhou. Jadi saya foto dengan istri habis nonton opera di Hangzhou di Cina beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah saya bisa menghadiahi istri saya ulang tahun pernikahan ke-10 dengan jalan-jalan 10 hari ke Cina ya. Yang jelas banyak yang pengen saya share apa yang besar di sana. Kalau keluarga saya ini deh aslinya. Nah, anak saya yang paling besar kelas 4 SD, kemudian yang nomor 2 ini kelas 1, sekarang masuk kelas 1, dan yang paling kecil kelas 0 besar. Ya, doakan yang terakhir nanti akan menjadi Sri Kandi ya. Kalau enggak, maka saya paksa istri saya hamil lagi. Nah, ya. Kalau kalian ingin mengurangi penderitaan kakak tingkatmu, doakan yang lahir perempuan ya. Ini keluarga bahagia saya dan alhamdulillah. Oke, foto ini juga nggak boleh terlalu lama. Saya khawatir nanti dimarahin Pak Dekarwo ya. Dianggap saingan. Apa yang akan kita bicarakan hari ini adik-adik sekalian, ini akan kita bicarakan. Break your limit, grab your dream. Apa artinya? Patahkan batasanmu and grab. Apa grab itu? Ambil paksa, raih, rebut, betul. Kenapa saya tidak menggunakan kata reach? Kenapa saya tidak gunakan kata achieve, attain? Karena saya cuma pengen bilang kepada kalian semua, please ingat-ingat bahwa mimpi yang sedang kamu canangkan dalam pikiranmu sekarang, yang kamu bayangkan hampir setiap hari, yang kamu impikan bahkan dalam tidurmu, saya cuma pengen bilang mimpi itu juga sedang diimpikan oleh jutaan orang lainnya. Sehingga kalau kamu tidak rebut, maka mimpi itu akan terlanjur direbut oleh orang lain. Jadi stop untuk berpikir seperti anak kecil, berpikir seperti orang yang seolah-olah hidupmu itu mudah. Nah, berpikirlah mulai dari sekarang bahwa hidup ini adalah struggle, hidup ini adalah pertempuran, hidup ini adalah pertarungan. Pertarungan antara yang berpikir ingin mengalahkanmu deh. Sorry, mungkin tidak ada satupun orang yang berpikir ingin mengalahkanmu. Tapi ingat, ada satu sosok yang begitu bernafsu untuk menghancurkan hidupmu. Siapa itu? That is yourself. Itu adalah dirimu sendiri, diri kelemahanmu, sifat lemahmu, sifat busukmu, sifat brengsekmu yang sekali-kali itu akan bangkit. Jadi sekarang kalian harus pilih, kalian akan tetap kuat, tegar dan menjadi yang terbaik, atau kalian akan hancur justru oleh dirimu sendiri. Itu yang harus menjadi pilihan kalian, ya. Apa yang selanjutnya akan terjadi kalau kalian sudah dapatkan mimpimu, kalian sudah bisa rebut mimpimu, ini yang akan kalian bisa pastikan dalam hidupmu, and then you will enjoy your future. Ini yang harus dipastikan oleh semua orang yang berada di tempat ini. Ingat, masuk SMA Negeri 1 Kepanjen, SMA Negeri 1 atau SMA Negeri? Ada satunya. SMA Negeri 1 Kepanjen bukanlah satu-satunya syarat kalian menjadi yang terbaik, belum. Buktinya ada banyak alumni SMA Negeri 1 Kepanjen yang mereka kemudian putus asa dan tidak meraih mimpinya, banyak. Jadi jangan kemudian merasa, wah, I'm entered to the gate of the success. Enggak, belum. I'm entering to the gate of my life success, belum. Kalian masuk sebagai untuk memenuhi salah satu syarat, tapi kalian juga harus tetap berjuang. Ketika saya masuk ke Forbidden City, kota para emperor itu, the city of emperor, kota para kaisar di Cina itu, ada sekalian. Saya masuk, setiap gerbangnya, jarak antara setiap gerbang itu adalah sekitar 300 meter, 3 kali panjangnya lapangan bola. Ya, udah masuk sampai pintu kedua kecapean. Saya tanya kepada guide-nya, how many gates will remain inside? How many gates remain inside? Saya tanya, berapa pintu lagi yang tersisa? Dengan santai dia menjawab, 5. Sampai deh, ada teman saya itu nanya, ada kursi roda nggak Pak? Dan dia bilang, kalau gitu kita balik.
baik itu perempuan dengan santainya jawab, kamu ke Bali, kamu terus jaraknya sama, silakan pilih. Nggak ada pilihan, ya saya harus terus. Jadi saya cuma pengen bilang, ini baru mungkin saja baru pintu gerbang kedua. Masih ada 5 gerbang lagi untuk menuju kesuksesanmu yang sangat luar biasa itu. Ketika saya masuk di ruangan utama, di ruangan Balairum, saya pikir saya sudah sukses nih. Ternyata apa kata mereka? Oh no, ini hanya tempat pertemuan dengan raja-raja. Terus tempat tinggalnya kaisar di mana? Masih ke belakang lagi. Ya, jadi ada tempat pertemuan dengan raja-raja itu gede, Balairum. Ada satu lagi tempat pertemuan raja menerima para menteri. Baru di belakangnya lagi ada tempat namanya Singgasana Utama. Ribet banget sih hidupnya saya pikir ya. Baru di belakangnya adalah tempat tinggalnya. Dan di belakangnya lagi ada 3.000 kompleks untuk para dayang dia. Namanya adalah Weibai. This is the room and the location for the 3,000 Weibai of the Emperor, kata si tour guide. Jadi dia punya yang namanya selir itu 3.000. Ya, nah mungkin saya coba ingin ingatkan kepada kalian. Pintu gerbangnya ada 7. Temboknya ada beberapa lapis. Di bagian belakang itu ada air itu, parit. Ada parit besar mengelilingi The Forbidden City itu. Di luar sana ada tembok Cina sepanjang 10.000 km. Terbentang 10.000 km dengan ketinggian paling rendah itu lebih dari 15 meter. Untuk menahan bangsa Han. Di dalam Forbidden City itu deh, lantainya terbuat dari batu yang gede-gede dan itu 15 lapis ke bawah. Ada 3.000 selir. Kalian bisa bayangkan ada berapa banyak prajurit yang menjaga dia, betul? Saya berpikir that is the top of achievement, betul nggak? Ini adalah puncak pencapaian. Ketika saya tanya kepada tour guide saya, apakah para emperor itu bahagia hidupnya? Tidak. Kenapa tidak bahagia? Bagaimana mungkin dia akan bahagia? Tembok ini saja, istana ini sudah cukup menunjukkan kepada kita betapa dia sangat ketakutan sepanjang hidupnya. Betul tidak? Dia harus bikin lapis-lapis tembok yang banyak, lantai dari batu yang sangat tebal dan itu 15 lapis. Di luar sana ada tembok Cina karena setiap hari dia takut akan kedatangan bangsa Han dan bangsa barbar. Jadi adik sekalian, sesungguhnya kebahagiaan itu ada di mana? Kebahagiaan itu tidak pernah ada di luar diri kita. Karena kalau kalian berpikir kebahagiaan ada di luar diri kita, maka sepanjang hidup kalian tidak akan pernah bahagia. Kebahagiaan itu ada di dalam sini, betul tidak? Ini yang saya katakan kepada para pelajar di Batam ketika saya memberikan motivasi di Batam. Saya bilang, kalau kalian sepanjang hidup kalian selama ini berpikir hidup itu tidak membahagiakan, coba cek sekali lagi syarat kalian untuk bahagia. Karena jangan-jangan bukan kalian tidak bisa bahagia, tapi syarat kebahagiaan itu yang terlalu berat bagi kalian. Siapapun yang mempersyaratkan di dalam hidupnya, saya akan bahagia kalau saya diberikan BlackBerry. Saya bahagia kalau saya besok diberikan Honda Supra Fit, ya kan? Saya bahagia yang cowok-cowok. Saya bahagia kalau seandainya besok tiba-tiba di rumah saya sudah tersedia Yamaha Vixion. Saya bakal bahagia kalau besok ternyata saya punya sopir baru dan diantar pakai Honda Jazz ke sekolah. Yeah. Mimpi pengen punya Honda Jazz, padahal bapaknya Honda Supra Fit aja nggak punya. Adik-adik, apapun syarat kebahagiaan kalian, tapi kalau dicantolkan keluar dan dicantolkan kepada sesuatu yang sulit, maka kalian tidak akan pernah bahagia. Saya bilang kepada anak-anak di Batam itu begini, coba kalian bikin syarat bahagia lebih mudah. Sebelum tidur katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau saya besok bangun kemudian saya masih bisa melihat mentari pagi, maka saya akan bahagia. Enak kan? Bahagia nggak? Karena mentari pasti terbit kan, kecuali kiamat ya. Betul. Kiamat pun masih terbit tapi dari barat, itu aja bedanya. Jadi adik-adik sekalian, bikin syarat bahagia itu gampang. Bahkan kalau kalian mau, kalian bisa bilang begini, Tuhan kalau besok saya bangun dan
masih melihat senyum ibu saya, maka saya bahagia. Waktu saya ngomong gitu, ada seorang anak di depan saya nih, Chinese. Dia bilang begini, ah nggak mungkin Bu. Karena di Batam itu 40% kan Chinese, pertemuan Melayu dengan Cina banyak di sana. Dia bilang, ah nggak mungkin. Dia ngomongnya itu maksudnya pelan-pelan tapi terlanjur keras, jadi kedengeran juga gitu kan. Tak koses, jadi tak kotes, tos gitu kan. Woi coy, gitu ya. Kamu bilang apa tadi? Ah enggak Pak, saya dengar kamu bilang nggak mungkin. Iya, sini maju. Saya suruh maju dia ke depan, kemudian saya tanya, apa yang membuat itu tidak mungkin? Dia jawab dengan santai, bagaimana mungkin Pak saya bangun tidur melihat senyum ibu saya? Orang setiap saya bangun itu yang saya dengar adalah krompiang, krompiang, krompiang. Kalau nggak gitu suara kwek, 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 kwek. Saya itu sejenis